Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat secara sunnah. Kembali lagi di ruang yang selalu mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal obat dan periksa dokter, tapi juga bagaimana kita menata gaya hidup sesuai tuntunan Nabi dan selaras dengan sains modern. Pernahkah kita meniup makanan atau minuman yang masih panas? Kebiasaan ini terlihat sepele, bahkan sering dilakukan tanpa berpikir panjang. Namun, tahukah Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup makanan panas. Larangan ini bukan sekedar adab makan, tetapi menyimpan hikmah besar bagi kesehatan tubuh, khususnya bakteri, saluran pernapasan, dan sistem pencernaan. Di video ini, kita akan membahas hadis larangan meniup makanan, dampaknya terhadap bakteri, pengaruhnya pada saluran napas, penjelasan ilmiah yang selaras dengan sunnah. Semua kita bahas dengan pendekatan sehat secara sunnah. Larangan meniup makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi melarang meniup minuman. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain disebutkan, apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia meniup ke dalam bejana. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama menjelaskan, larangan ini berlaku untuk minuman dan makanan panas, karena meniup berarti menghembuskan udara dari mulut ke makanan. Padahal, mulut manusia bukan tempat yang steril. Apa yang keluar saat kita meniup? Ketika kita meniup makanan panas, yang keluar bukan hanya udara biasa, tapi juga uap air dari napas, droplet liur mikroskopis, bakteri dari mulut dan saluran napas. Dalam ilmu kesehatan modern, mulut manusia mengandung ratusan jenis bakteri, beberapa di antaranya Streptococcus, Staphylococcus, dan bakteri penyebab radang tenggorokan dan gigi berlubang. Saat makanan masih panas, bakteri ini mati atau tidak aktif. Namun ketika kita meniup, suhu makanan menurun, lingkungan menjadi lebih ramah bagi bakteri. Bakteri dari mulut berpindah ke makanan. Artinya, meniup makanan justru memindahkan kuman ke dalam makanan. Dampak ke saluran napas. Dari sisi saluran napas, meniup makanan panas juga membawa dampak buruk. Saat meniup, kita menarik napas dalam, lalu menghembuskannya kuat. Uap panas bisa masuk kembali ke hidung dan tenggorokan. Ini bisa menyebabkan iritasi tenggorokan, batuk ringan, peradangan saluran napas atas. Pada orang yang sensitif, penderita asma, alergi, sinusitis, meniup makanan panas dapat memicu sesak, memperparah radang, dan membuat napas tidak nyaman. Subhanallah, sunnah ini menjaga pencernaan dan pernapasan sekaligus. Reaksi kimia saat meniup minuman panas. Ketika kita meniup minuman panas, napas kita mengandung karbon dioksida atau CO2. CO2 yang bercampur dengan air minuman dapat membentuk asam karbonat dalam jumlah kecil. Akibatnya, rasa minuman berubah. Lambung bisa lebih sensitif. Tidak baik bagi penderita MAH atau asam lambung. Ilmu modern baru memahami ini, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarangnya sejak 14 abad lalu. Cara sunnah menyantap makanan panas. Lalu bagaimana cara yang benar menurut sunnah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan: 1. Menunggu hingga makanan agak dingin. 2. Meniup ke samping, bukan ke makanan, jika terpaksa. 3. Makan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, makanan yang paling berkah adalah yang tidak terlalu panas. Makanan yang terlalu panas merusak lidah, melukai saluran cerna, mengganggu enzim pencernaan. Sunnah ini juga menjaga lambung dan usus. Hikmah sunnah dari sisi psikologis. Makan dengan menunggu dingin membuat kita lebih sabar, lebih mindful, tidak rakus. Ini sejalan dengan konsep kesehatan modern, mindful eating. Makan perlahan, pencernaan lebih baik, berat badan lebih terkontrol, hormon kenyang bekerja optimal.
Sunnah bukan hanya ibadah, tapi gaya hidup sehat menyeluruh. Larangan meniup makanan panas bukan sekedar adab kecil. Di dalamnya, terdapat perlindungan dari bakteri, penjagaan saluran napas, kesehatan pencernaan, ketenangan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mempelajari sunnah, semakin kita sadar, Islam adalah agama yang menjaga kesehatan manusia secara sempurna. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah ini, meskipun terlihat sederhana. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat hidup sehat sesuai sunnah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.